Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sunario. Jadi malam ini saya kedatangan kawan, kawan baru, rasa kawan lama lah ya. Mungkin pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Gitu. Jadi hari ini saya mendengar satu cerita dari yang perkenalkan dulu ya. Salam kenal untuk semuanya. Saya Ika. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua DBOKJ FSBTSI. Saya bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini saya berikrar kalau saya bagian dari pengemudi. Gitu. Dan semua orang boleh dengar bahwa selama ini Ika itu dikenal sebagai public speaker, terus sebagai master of trainer, terus sebagai pembina UMKM. Tetapi hari ini saya dengan bangga menyandang status bahwa saya bagian dari pengemudi, Mas. Walaupun saya nggak bisa mengendarai kendaraan apapun ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sunario, walaupun saya bukan siapa-siapa, insya Allah saya punya hubungan dengan beberapa instansi terkait atau beberapa orang yang bisa membawa kita ke instansi-instansi tersebut. Kalau tadi mengenai audiensi dengan Polda ya, Video. insya Allah kita akan langsung beraudiensi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Listio. Doain aja. Jadi nanti caranya gini, kalau kita membangun satu hubungan itu adalah kita beraudiensi dengan atas dan kita juga harus melakukan hubungan baik dengan yang di bawahnya. Jadi kita merangkul semuanya. Saya akan bersurat kepada Pak Listio selaku Kapolri. Nanti dari beliau itu ada turunan-turunannya ke Polda setiap provinsi. Seperti itu. Saya setuju banget. Rasanya tuh nggak fair aja kalau pemerintah cuma kasih punishment atau hukuman atau sanksi untuk mereka yang melanggar. Tetapi di sisi lain tidak pernah ada edukasi. Dan ketika kita melakukan kita melakukan satu peraturan dengan benar dalam 1 tahun aja, apakah ada reward? Tidak ada. Nah, buat saya itu nggak fair gitu. Jadi saya sangat setuju dan sangat mendukung bahwa seharusnya pemerintah itu tidak hanya memberikan punishment atau sanksi ketika pengemudi ini melanggar, tetapi juga harus memberikan edukasi terkait program-program mereka di jalan. Gitu kan? Jadi memang saya sudah mendengar banyak sekali kisah bahwa dari perusahaan pengemudi tahu-tahu disuruh bawa barang sekian beratnya gitu kan. Lalu malah ada pengemudi juga yang tidak tahu isinya apa sih yang mereka bawa. Betul. Karena ada beberapa barang yang tidak boleh diketahui. Pokoknya dalam bentuk terbungkus aja, mereka cuma mengantar. Tetapi resiko di jalan kalau ada apa-apa yang dikorbankan adalah pengemudi. Ini tidak adil. Dan saya akan berjuang untuk itu. Saya akan mencoba bahwa pemerintah harus objektif. Ketika ada sanksi, ada punishment, itu juga harus ada edukasi. Dan kedepannya saya berharap ada penghargaan. Ketika ada pengemudi yang dalam 1 tahun itu tidak mengalami tilang atau apa, mereka sudah dapat reward dong. Gitu. Entah tiba-tiba perpanjangan SIM-nya gratis dari negara atau apa, gitu kan. Kayak itu satu. Yang kedua adalah mengenai resiko ya. Resiko yang dihadapi teman-teman di jalan itu kan sebetulnya 2. Resiko berhadapan dengan hukum dan resiko kecelakaan. Resiko itu ya. Kalau resiko ada 3, Bu. Apa lagi satu? Premanisme. Preman dan oknum. Preman dan oknum. Kita kalau pengemudi ini mungkin permasalahan di Jakarta ini beda dengan Sumatera ya. Iya. Kalau di Sumatera ini kan pengemudi ini ataupun preman di sana terstruktur melalui cap-capan. Iya, enggak. Jadi maksud saya sebetulnya sih, oke kalau memang dijabarkan ada 3. Tapi maksud saya ini, hukum itu kan itu dipecah lagi. Iya. Itu ada oknum kepolisian, ada oknum dishub, dan ada oknum ormas.
gitu kan. Nah iya, stempel itu kan ormas gitu ya. Jadi saya rasa pemerintah bukannya tidak tahu gitu, hanya saya nggak tahu ada apa. Saya bisa kita harus bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengurangi hal ini, apalagi di lintas Sumatera, lintas provinsi lah, seperti itu ya. Kalau untuk Dishub, teman-teman boleh merekam, boleh memfoto itu di sub wilayah mana. Kepolisian juga demikian, itu kepolisian mana. Kalau teman-teman benar, terus di dalam tanda kutip tuh ya tinggal didokumentasikan aja. Kalau dapat perlakuan yang tidak adil di jalan dari oknum Dishub, dari oknum kepolisian, direkam, difoto, tanya namanya siapa, kantornya di mana, laporkan ke kita. Kalau dari ormas juga, itu ormas mana, ormas apa, biar kita bantu mediasi. Itu biasanya kalau sesama ormas itu mereka lebih luas kayak gitu ya. Itu kalau mengenai yang tadi pungli, premanisme, kecuali premanisme kejahatan ya, dari kayak apa sih namanya, bajing loncat atau asmoro kayak gitu kan. Itu memang pertama kita harus saling aware aja, dan kita minta bantuan pasti dari perlindungan instansi terkait ya. Tapi kalau yang tadi oknum Dishub, oknum kepolisian atau ormas, teman-teman bisa share dan dokumentasikan, itu penting gitu ya. Nah sekarang mengenai risiko kecelakaan, saya akan linkkan langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu sudah berjalan di DBOKC gitu ya. Hari ini saja saya baru saja mengurus kecelakaan anggota kita dari komunitas IPDI, itu 90 juta, itu di cover ya, gitu ya. Semuanya Bu ya. Di cover semuanya, bahkan sampai berobat jalan. Jadi setelah selesai operasi kan perlu berobat jalan, itu di cover. Di cover oleh BPJS. Iya. Sebelumnya itu 117 juta anggota BLC, patah sininya, di cover juga. Sekarang patah kaki, di cover juga. Beberapa waktu lalu ada yang meninggal, keluar 42 juta gitu. Artinya gini, BPJS Ketenagakerjaan program yang memasyarakat, semua orang tahu aksesnya, semua orang tahu cara mendaftarnya gitu kan. Dan itu murah Mas, cuma 16.800 setiap bulan, lebih murah dari harga rokoknya teman-teman. Ya, itu ada jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Kita nggak usah ngebahas tabungan dulu ya, kita ngomongin dua program ini aja, jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, karena itu yang menghantui teman-teman setiap detik jalan. Saya sangat setuju bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada donasi. Gitu kan, mau sampai kapan? Sampai kapan, dan akankah selalu maksimal? Nah, karena ketahanan dan kekuatan seseorang itu berubah hari ini, besok, dan seterusnya. Itu yang kami takutkan. Iya. Nah, saya ini sudah terbukti. Teman-teman boleh tanya langsung sama komunitas-komunitas yang sudah kami kerjakan, laksanakan. Untuk mendaftar semua orang bisa, dan itu sangat mudah. Sekarang ada program BPJS, bukan penerima upah. Kalian tidak harus bekerja di satu perusahaan untuk bisa mengakses. Tapi pertama, kalau kalian berkomunitas, berorganisasi, kita bersatu, kita nggak harus datang ke kantor. Kenapa? Kadang pengemudi itu segen masuk ke gedung, masuk ke kantor. Bisa diorganisir ya, lewat perkumpulan, lewat organisasi. Nah, setelah itu, ketika banyak orang yang mengklaim program BPJS Ketenagakerjaan mudah, betul mudah. Pertanyaan saya, ketika terjadi resiko, seberapa besar kamu fight untuk mengklaim anggotamu? Betul. Karena itu ribetnya minta ampun, ngurus BAP, ngurus ini. Jadi gini, ketika ada sistem, ketika ada program, PR selanjutnya apa? Tim. Gitu. Tim ini harus orang-orang yang aware, orang-orang yang harus punya kepedulian, orang-orang yang mau gigih mengurus, karena itu ngurus surat, ngurus ini, gitu kan. Tetapi saya bantu untuk mendorong ke BPJS Ketenagakerjaannya, gitu loh, bahwa ketika kita memenuhi apa yang harus dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu memang diklaim gitu, itu ada kemudahan juga. Saya bilang sama BPJS Ketenagakerjaan, saya mengapresiasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan dengan mengucapkan terima kasih bahwa kemarin ada anggota saya yang mereka bantu uang segitu Mas, 117 juta ya kan. Sekarang 90 juta juga bukan uang yang bisa dikumpulin sehari dua hari.
Tetapi saya juga dengan akan sangat berani dan lantang ketika BPJS itu kan campaign, mereka kampanye kan, ikutin program ini program untuk semua. Tetapi ketika klaiman itu sulit, ketika diklaim itu susah, saya akan komplain dan saya akan naikkan ke media gitu loh, bahwa ini susah diklaimnya, bohong, kayak gitu. Saya akan objektif sekali ketika BPJS Ketenagakerjaan ini memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya akan bantu kampanyekan program ini sampai ke grassroots ya, ke akar rumput. Tapi ketika BPJS Ketenagakerjaan ternyata susah diklaim, saya juga akan bersuara gitu. Dan alhamdulillahnya ini sudah terbukti di kita, BPJS ini mudah diklaim jika dilakukan dengan gigih gitu ya. Karena orang-orang kadang males gitu, suruh ngumpulin ngisi formulir apa, terus kadang teman-teman ini takut. BPJS Ketenagakerjaan itu, di mana kamu mengalami kecelakaan, masukin aja rumah sakit, mau besar mau apa, kayak gitu, asal jangan ke pengobatan non medis ya, gitu, tradisional, nah itu tidak di cover, kan. Jadi dan kalau misalnya terjadi kematian, itu Anda sudah meninggalkan warisan untuk keluarga yang Anda tinggalkan. Iya, untuk anaknya lah ini. Untuk anaknya. Kalau istrinya diambil orang kan. Untuk keluarganya. Iya, tapi kan iya kan. Iya, itu fakta, Bu. Jadi ketika Anda mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini BPJS itu harusnya mengendorse kita. Gitu kan ya kan? Nah, ini saya ada pertanyaan buat Ibu. Terkait daripada umpama nih, terkait sosialisasi nantinya ke beberapa komunitas ataupun komunitas yang ingin menjadi pengemudi yang cerdas dalam artian mengikuti semua program pemerintah, dekat dengan pemerintah. Caranya nanti di masing-masing provinsi lah, artinya untuk mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan ini kemana bertemunya? Nanti mekanisme dan teknisnya langsung ke kita aja. Nah, kan gini Bu, kalau kayak kami artinya kan mungkin pengen tapi tidak tahu link, mungkin ya. Mungkin beberapa komunitas nih, maaf, ataupun beberapa pengemudi yang sebenarnya sudah berpikir maju tapi tidak punya link. Nah, artinya melalui Bu Ika nanti mekanismenya kita nggak usah bahas di sini, nanti mekanismenya kita bicarakan di luar. Ya, artinya melalui Bu Ika sendiri nanti beberapa komunitas yang ingin merubah ataupun berpikiran maju terkait dunia pengemudi ini, bisa saya menghubungi Bu Ika untuk mendaftarkan itulah, artinya gitu. Mungkin kalau untuk edukasi saya akan turun, tetapi saya akan mengedukasi teman-temannya untuk mandiri. Saya akan membentuk itu namanya rumah-rumah perisai itu di setiap provinsi gitu. Jadi teman-teman nanti dapat keuntungan juga, keuntungannya banyak Mas. BPJS Ketenagakerjaan itu juga punya dana CSR, ya kan, dana apalagi dana pembinaan, dana apa segala macam. Nah kalau kita berkumpul bersama dan kita menggunakan program pemerintah ini, saya berharap melalui BPJS Ketenagakerjaan itu juga kita dapat tadi sertifikasi, mungkin salah satunya, supaya ya jangan UMKM doang lah yang naik kelas, ya nggak, pengemudi juga harus naik kelas dan lulus gitu. Berapa pengemudi? Nah, gini, harapan lagi saya akan seumpama COVID ini hilang dari negara kita. Saya punya satu mimpi yang mungkin mimpi saya ini mungkin terlalu muluk-muluk ya. Saya ingin menggunakan Stadion Jakabaring Palembang karena Palembang ini letaknya di tengah-tengah. Ini kita bisa cari orang untuk menyewa Stadion Jakabaring itu, mencarikan sponsor, dan kita akan gunakan Stadion Jakabaring Palembang ini untuk berkumpulnya pengemudi di seluruh Pulau Sumatera. Karena kita punya program Jambore Nasional. Karena di sana setahu saya kurang lebih sekitar 64 hektar luas dari Stadion Jakabaring Palembang ini untuk menampung jutaan pengemudi ini kayaknya bisa. Apakah itu mampu atau bisa kita lakukan? Bisa. Setelah COVID ini nanti kita ini sangat bisa. Artinya untuk kita bersosialisasi ke rekan-rekan ini untuk merubah status di KTP-nya. Kita nggak perlu kemana-mana karena banyak pengemudi di tempat kita ini yang konyol, Bu. Statusnya mencari uang dengan bulatnya setir, tapi statusnya wira swasta, petani, buruh, pekebun, itu lucu kalau menurut saya. Iya. Tapi kan mereka ini, ketidaktahuan mereka inilah terkait
jati diri atau status. Melalui status itulah negara mengetahui kita. Kalau statusnya kita wira swasta, nggak mungkin dong Bu kita bicara pengemudi. Orang statusnya swasta kan berarti kan dia usaha Bu. Nah, di sini menurut saya, harapan saya nanti, dan ini sudah kami rancang Bu untuk di Pulau Sumatera nantinya, sehingga nanti Ibu melalui Bu Ika juga mungkin dengan kita buka linknya, kita buktikan pengemudi ini bukan kekuatan yang kecil, pengemudi ini adalah kekuatan yang besar agar minimal lah gubernur nanti Sumatera Selatan atau berapa atau jajaran pemerintah ini Presiden lah. minimal presiden lah. Jangan gubernur aja. Kita ya syukur bagilah presiden bisa mendengarkan itu. Harus. Itu untuk kita merubah ataupun bersosialisasi terkait status KTP itu harapan saya setelah COVID ini betul-betul nggak ada. Karena untuk anniversary aja kita masih kucing-kucing kan Mas, artinya kan gitu Bu. Iya San. Memang momen ini, jadi gini, apapun yang dilakukan, kalau kita nggak bangga dengan diri kita ya, jati diri Ya. kita, susah majunya. Betul. Gitu. Jadi jangan teriak Anda hari ini bicara bagaimana pengemudi, sedangkan Anda sendiri tidak merasa bangga Ya, menjadi dengan pengemudi. tidak mengikuti status Bu ya. Iya. Gitu. Nah, teman-teman juga harus pahami untuk mendapatkan satu program itu birokrasi juga harus digunakan. Kita bukan jagoan di Ya. negara ini. Iya. Mau di backup sama siapa juga, ya kita harus Halo, apa ya kulonuwun lah, Ya. ya kan dari Artinya mulai berkamus RT, dengan baik. RW, apa sampai ke presiden itu kan ada ritmenya, ada prosedurnya kayak gitu kan. Jadi tugasnya teman-teman adalah pertama bangga sama profesinya kalian semua. Kedua, ayo bersatu, ayo bersama-sama gitu loh. Jadi nggak bisa kalau sendiri-sendiri gitu kan. Yang punya link nggak bisa gerak kalau nggak ada anggota, kalau nggak ada massa. Yang punya link nggak bisa gerak juga kalau nggak punya program. Nah, yang punya massa juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada program, nggak ada link, Iya. gitu kan. Jadi saya rasa semua stakeholder yang terkait, baik mulai dari pemerintah, terus pengurus, hingga ke pengemudi itu sendiri itu harus saling bersinergi, gitu. Jangan oh ya, ini juga harus saya sampaikan bahwa saya tidak berpolitik. Kalau politik itu menurut teman-teman adalah berpartai. Saya tidak berasal dari partai manapun. Saya independen. Ya. Tetapi teman-teman harus mengingat bahwa untuk menjalankan satu organisasi, satu program di sebuah negara, Anda tidak bisa terlepas dari instrumen politik. Ataupun instansi negara atau dekat dengan pemerintah Bu. Iya, kalau jadi gini, politik itu bukan tentang partai saja. Politik itu tentang prosedur, ya kan? Bahwa teman-teman ini harus menyapa instansi, menyapa pejabat-pejabat pemerintahan gitu. Jadi Anda tidak bisa terlalu idealis mengenai hal tersebut, Iya. gitu kan. Tetapi kalau politiknya dalam artian partai, saya pastikan saya dan teman-teman tidak berada di satu naungan satu partai dan negaranya, tidak gitu ya. Tapi jika berhubungan karena kita memang memerlukan jaringan tersebut, kenapa enggak, itu sih Dan itu menguntungkan untuk kita Bu ya. ya, saling lah. Iya. Jadi Untuk membandingkan kita tetap butuh itu lah Bu. jadi gini, kalau yang bergerak 1, 2, 3 komunitas mengatasnamakan komunitas, saya nggak peduli deh bendera Iya. gitu. Kita bicara profesi supaya Anda didengar, kita didengar oleh pemerintah. Pemerintah tuh harus mengerti kalau kita tuh ada gitu. Kita akan membuat satu gelombang besar, tapi tidak digabungkan dengan elemen lain. Kalau Anda merasa diri Anda buruh, ya silahkan turun di hari buruh gitu. Kalau Anda merasa santri, ya nanti pas hari santri. Tapi kalau Anda pengemudi, ayo bikin satu momen di mana pemerintah cuma menuju satu profesi. Oh, itu yang turun siapa? Pengemudi. Kalau besok tanggal 1 itu yang turun siapa? Buruh. Kan seperti nggak ada di situ. pengemudi yang jadi kalau memang karena gini, kalau dibilang buruh mungkin iya sebagian, tetapi nyatanya 75% dari pengemudi itu bukan bagian dari buruh. Regulasi
profesi buruh itu nggak kena di pengemudi Iya. gitu kan. Ketika banyak buruh melakukan pekerjaannya dari rumah, pengemudi tetap berada di jalan gitu. Ketika ada regulasi mulai dari upah apa segala macam tentang pengemudi, tentang buruh, pengemudi tidak merasakan. Ya artinya pemerintah harus menyiapkan sebuah tempat khusus, menyiapkan satu regulasi khusus untuk pengemudi. Nah, kalaupun harapan saya yang di angka 1 payung ini, Bu. Payung ini kalau menurut saya belum dijawab kayaknya ini. Iya tadi kelewat. Nah, karena sekali lagi harapan kami adalah payung ini bagaimana bisa melindungi kami pengemudi. Artinya saya bisa mengambil kesimpulan apa yang Ibu ucapkan ini, di mana hari pengemudi itu bisa berjalan. Apakah kita bisa membuat satu tujuan yang sama? Diciptakannya Hari Pengemudi Indonesia atau Hari Pengemudi, bagaimanalah nanti mekanisme pembicaraan itu, ataupun judul nantinya saya gimana nanti baiknya, mungkin ada yang di pengemudi nasional. Apakah Hari Pengemudi Nasional atau bagaimana nanti? Kayaknya arahnya ke situ ya, Mas ya. Jadi memang ini kalau payung saat ini ya kita punya payung masing-masing lah gitu kan. Tetapi saya berharap sama seperti asosiasi-asosiasi lain, profesi lain, kayak misalnya asosiasi pengacara Indonesia, dokter Indonesia, mereka kan juga punya perkumpulan-perkumpulan, tetapi profesinya itu kita harus punya satu yang besar sekali, asosiasi perkumpulan pengemudi Indonesia. Itu menaungi profesi, kedepannya harus ada itu. Jadi tempatnya teman-teman berlindung, hukum, terus regulasi, terus program-program itu adanya di asosiasi. Kita harus punya itu supaya profesi pengemudi ini punya tempat yang layak lah. Saat ini kami ada payung hukum, teman-teman boleh saat ini menggunakan payung hukum tersebut. Dan saya rasa kalau untuk perkumpulan pengemudi yang punya payung hukum kan nggak cuma kami ya, tapi ada beberapa. Tetapi saya berharap ke depan kita akan punya satu rumah besar, bentuknya asosiasi profesi pengemudi, di mana semua keperluan, semua kebutuhan pengemudi itu ada di situ. Untuk masalah nama nanti dibikin masalah. Jadi artinya gini Bu ya, kayak ibaratnya Sapam ini kan, kita contoh kecilnya aja. Sapam ini kan setiap ada permasalahan Sapam mereka dilindungi. Artinya mereka mengikuti satu asosiasi yang melindungi mereka. Nah, mereka punya rumah untuk mengadu. Jadi untuk pengemudi ini membuat payung yang bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah atau instansi yang ada di negara ini, berarti kita harus bentuk asosiasi. Sebetulnya kalau cuma untuk ke pemerintah, sekarang sudah saya jalankan, bersurat ke Kapolri, bersurat ke Pak Mahfud MD itu Menteri Pertahanan, Kumham, Menteri Kemenkumham. terus bersurat langsung ke Pak Jokowi. Sebenarnya bisa dilakukan, tetapi maksud saya begini, ke depan kan itu ada banyak sekali program gitu kan, ada banyak sekali regulasi, ada banyak sekali kebutuhan, dan ada banyak sekali pengemudi di Indonesia. Jadi sebaiknya profesi pengemudi ini punya satu asosiasi seperti profesi-profesi lainnya di negara ini gitu. Sehingga pengemudi itu dia berdiri sendiri, independen sebagai profesi pengemudi, bukan sebagian dari buruh, bagian dari ini, bagian dari itu, kayak gitu. Tidak apa-apa misalnya Mas dari komunitas mana, ini dari komunitas mana, tapi kan gabung di itu kan misalnya komunitas ada kemarin di Cilacap komunitas kumpulan komunitas supir-supir pengangkut ikan, ya mereka biar berkomunitas. Lalu ada supir truk tangki air, biarkan mereka berkomunitas, tetapi untuk profesinya mereka punya rumah besar
itu namanya asosiasi. Nah, asosiasi itu legalitasnya kuat sekali jika nanti kita dibenturkan oleh masalah-masalah besar. Nah, kalau kayak komunitas-komunitas yang sudah memiliki AHU atau legalitas hukum yang terpampang di stikernya itu, Enggak masalah. apakah itu tidak bisa menjembatani permasalahan ke birokrasi pemerintah? Ya kan lewat saya juga bisa kalau kayak gitu. Ya, maksudnya gini, berarti artinya komunitas-komunitas yang sudah mempunyai AHU lah artinya Bu ya, Aku menurut saya kadang-kadang mereka terbentur satu masalah yang ini yang artinya tidak bisa diselesaikan mereka gitu loh. Iya. enggak ya. Apa mereka Gini Bu, saya. artinya Jadi gini loh Mas Aryo. Ketika teman-teman ini sudah mempunyai legalitas ataupun AHU, mereka tuh ada kekurangan kemampuan untuk memediasi ke ranah pemerintah pusat. Mungkin terlebih legalitas tersebut berlaku di wilayah atau provinsi. Tapi kalau untuk menyeluruh itu nggak bisa. Karena Ya. apa? Mungkin Mas Aryo paham atau mungkin sedikit lupa ya ketika untuk menjadikan suatu wadah se-Indonesia itu kan harus ada 34 provinsi ataupun seperempat daripada provinsi yang ada di Indonesia. 70% perwakilan di setiap provinsi Pak. Harus diikuti 70% perwakilan provinsi. 70%. Ya. Oke. Artinya teman-teman yang sudah mempunyai AHU itu untuk arah ke situ kan mungkin kurang mampu, kurang maksimal. Ya, Nah, mungkin. jadi setiap teman-teman yang punya legalitas, ayo silakan memberikan dukungan untuk Hari Pengemudi Nasional yang memang nanti ada suatu nama yang kita juga belum tahu ya. Mungkin digambarkan mereka adalah asosiasi, ya kan? Tapi ya itu belum tahu nanti ke depannya ketika gong itu Ya. terjadi. Pas banget anggota ada yang kecelakaan, sudah operasi 90 juta ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Kita dinas. Nih ya. Nih, ininya nanti semua. Dari atas Pak biar di brosur bisa. Iya. Jadi nggak usah tuh setengah mati nyari donasi. Ya itu Bu, artinya gini. Masih ya kan, tadi Beliau 21.40. Heran ya. Kenapa saya ini bukan orang Alhamdulillah komunitas loh. udah Saya beres, bertanggung sudah jawab di beres. situ. Jam 23 ya kan. Ya itu bukan perjuangan saya Oke. sendiri Bu. Nah, Banyak orang yang ini berjuang di dalamnya. kita tunjukkan Tapi- untuk biaya. Karena saya Ada banyak biaya teman yang ya, Mas ya. Saya telepon sana telepon sini dikeluarkan. karena di situ ada nama saya Biaya di dari bawah rumah mungkin ya. sakit. Mereka Untuk biaya berpikirnya, operasi "Nah, ini tersebut Pak Leo mungkin ini itu anak saya." senilai Ya, ada 50 92 ya, itu sangat luar biasa juta. dalam waktu 75 jam Bentar, loh. Saya bilang gini sama cari teman ininya dulu. namanya budaya. Oke, Yang sini. bagus biarin aja. Kayak misalnya apa tadi donasi, patungan, kolekan bareng Iya. teman-teman kan. Saya rasa itu dibiarkan saja, dipertahankan. Artinya itu kan budaya berempati, ya kan, Ini. bersimpati terhadap orang lain. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Tetapi untuk hal-hal yang krusial seperti Silo ya. kecelakaan itu nggak bisa jadi pegangan. Gini Mas. Gitu kan. Harus ada juga ya. sebuah regulasi yang Nanti mungkin bisa memang di ini kan. ancep gitu ya. Kapan Ya, intinya gini. dibutuhkan itu. Ini ada biaya dari rumah sakit senilai 90 juta Kenapa 100 tidak ribu digunakan, gitu ya. ya. Nah, kembali Ini biaya lagi, operasi kalau yang anggota masalah IPDI komunitas DKI mau ini bernama legalitas Asep mau Junaidi apa-apa, itu yang hak kemarin teman-teman. Kan uangnya mengalami teman-teman laka juga. ya kan, Tetapi patah pertanyaannya, tulang setelah bagian kalian punya paha legalitas, kanan. kalian mau ngapain sih? Sekarang di rumah sakit Siloam ditangani dengan Siloam Ya ya karena kan. gini, saya Biaya kemarin di Cilacap 90 juga ada juta komunitas yang tanya, 100 "Bu, ribu. Dan ini gimana sih, semua Bu, di cover caranya BPJS melegalkan Ketenagakerjaan. komunitas Dan malam ini Saya tanya, alhamdulillah kenapa mau dilegalkan? sudah selesai Biar operasinya. kayak teman-teman. Sesimpel Ini itu informasi alasannya. dari pengurus, salah satu Iya, pengurusnya, itu kan. bahwa Sedangkan maksud alhamdulillah saya, anggota tahu IPDI nggak, DKI sudah maksudnya selesai operasi pertama, ya kan. Dan kita ini tuh nanti berkumpul ngapain? BPJS Ya kan? Ketenagakerjaan Pertama, di luar itu dari terus legalitas, membiayai legalisasi komunitas. sampai dia Kalian tuh sembuh. berkumpul kan karena punya kesamaan Setelah nasib. beres operasi pulang dari rumah Kan? sakit Terus kalau untuk ketemu di jalan kontrol supaya lebih mudah. itu tetap Sederhana itu awalnya kenapa ngumpul. dibiayai oleh pihak Kan? BPJS Setelah sampai dia ini, benar-benar sembuh dan bisa kalian kembali tahu nggak bekerja. bahwa di negara ini yang namanya berkumpul itu disebutnya organisasi, disebutnya perkumpulan, ada undang-undangnya, dijamin oleh undang-undang. Nah, mulai melek tuh, ya kan? Nah, setelah itu kalau sudah berkumpul berorganisasi dijamin oleh undang-undang, itu ada namanya dana pembinaan dari Kesbangpol lah, dari inilah, dari itulah. Dan biasanya kalau kita sudah berorganisasi, mulai dari organisasi paling kecil apa sih? Karang Taruna.
sampai paling besar partai politik itu ada dana-dana binaan. Nah, biasanya beberapa orang di negara kita bikin perkumpulan itu untuk mendapatkan dana kan. Tetapi pemerintah bisa menurunkan dana tersebut kalau teman-teman punya program. Ya kayak Kesbaspol itu juga banyak juga ya komunitas ini ya itu nggak tahu Kesbaspol itu apa Bu. Ya, karena saya sendiri mengalami Bu, saya pernah berdebat dengan salah satu komunitas besar dan tidak perlu saya sebutkan di sini. Dia sudah mengandalkan AHU atau legalitas hukum. Saya jawab dengan beliau, jika memang komunitasmu bisa menjembatani kompleknya permasalahan pengemudi di negara Indonesia, tak ikutin komunitasmu. Nah, ini satu pertanyaan simpel dan itu butuh jawaban yang besar. Artinya di sini sekali lagi walaupun ini tempat sederhana, walaupun ini artinya kita berkumpul kayak nyantai ya Bu ya, sembari kayak bercanda, tapi manfaatnya untuk kita dan mungkin untuk rekan-rekan lah. Jadi gini teman-teman harus tahu ya, untuk mendapatkan sebuah dana itu enggak segampang itu. Kalian bikin proposal, ngajuin, terus cair. Ya. Enggak. Ya. Terus gini, ada dana CSR, ada dana binaan. Dana CSR itu adalah dana yang dikumpulkan atau terkumpul baik oleh instansi pemerintah atau swasta yang ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Wajib setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah memiliki dana CSR dan harus tersalurkan. Tersalurkannya untuk apa? Sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dana-dana ini digelontorkan atau diluncurkan kepada perkumpulan-perkumpulan gitu kan. Misalnya ada organisasi apa, dia kan punya massa, database-nya jelas, makanya penting bikin database. Jangan curigaan Mas kalau ada pengurus minta data Anda. Memang kita perlu hati-hati, tetapi Anda juga harus tahu untuk mendapatkan satu program pemerintah atau swasta itu suka dimintain database. Jadi jangan shock, jangan anti kalau diminta, Mas minta nik KTP-nya, Mas minta nik kakaknya. Tapi Anda harus pastikan dulu ya bahwa pengurus itu memang benar sedang mengurus satu program. Kedua adalah ketika perusahaan ini menggelontorkan dana mereka binaan ke satu organisasi atau perkumpulan, itu lebih mudah pertanggungjawabannya daripada mereka mendatangkan masyarakat satu-satu. Sebenarnya organisasi atau perkumpulan-perkumpulan ini membantu pemerintah mulai dari pendataan masyarakat, ya kan? Mulai dari pemetaan kelas-kelas masyarakat dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda sadar berorganisasilah dengan benar. Strukturnya jelas. Strukturnya jelas, jangan hanya kepengen menjabat. Bergengsi itu yang seperti apa sih gitu. Dan kalau Anda memang berorganisasi tapi tidak punya jiwa sosial, mendingan Anda tidak usah berorganisasi. Kenapa? Organisasi itu tentang orang banyak. Orang banyak itu tentang sosial. Kalau Anda tidak siap berjiwa sosial, artinya berjiwa sosial tuh Anda punya manfaat untuk orang banyak dan orang lain. Kalau Anda tidak punya keinginan seperti itu, jangan Mas. Gitu loh. Harapan saya nanti Ibu bisa datang ke Pulau Sumatera lah kapan waktunya, kita agar lebih jelas. Artinya Ibu buat satu agenda lah, artinya di tengah padatnya acara sampean nanti usahakan 1 bulan lah sebelum pelaksanaan itu dimantapkan agendanya dengan kita safari Bu. Ya, Kita safari keliling Pulau Sumatera, kita temuin beberapa rekan-rekan kita, karena menurut saya penjelasan yang baik adalah bertatap muka, mendengarkan secara langsung, walaupun saat ini saya pribadi saya dokumentasikan, artinya untuk mereka bisa memilah antara politik atau dekat dengan pemerintah. Karena apa Bu? Kita sih nggak perlu dekat ya. Pengemudi ini riskan Mas, sampai tahu sendiri. Saat kita berbicara politik atau komunitasnya dibawa ke satu ranah yang artinya ditempelin logo-logo, ya maaf nih saya ini logo-logo gambar-gambar yang tertentu yang ada orang-orang di pusat ini, rata-rata mereka. Artinya saya tidak pernah melihat siapa yang berjalan.
menjadi jembatan pengemudi, mau pengemudi atau bukan pengemudi, ini kalau saya pribadi, selama bisa beliau mampu dan bisa menjembatani permasalahan pengemudi untuk lebih gimana Ibu ya, lebih artinya lebih baik dan lebih bijak untuk menuju. Saya nggak pernah mau bicara kesejahteraan, karena manusia yang tidak mau bekerja dia tidak akan sejahtera. Terkait itu semua, mari saya pribadi belajar untuk hidup saya bermanfaat untuk orang banyak. Saya tidak pernah, mungkin hampir mirip dengan Ibu, tidak pernah bermimpi saya menjadi seorang pejabat ataupun saya menjabat sebagai apapun di dunia pengemudi lah artinya. Tapi dengan saya bisa bersosialisasi terkait keselamatan, nanti bisa saya tunjukkan banner saya pampang 2x2 meter setiap saya jalan. Saya diminta izin untuk saya memasang banner di belakang mobil saya, tapi setiap saya menjawab mereka juga tidak punya jawaban, artinya oknum-oknum ini. Mungkin pertemuan yang sangat sederhana dan singkat ini, harapan saya nanti Ibu bisa safari ke Sumatera. Ada 9 provinsi yang ada di Sumatera. Jika kita tempuh via darat, ini butuh waktu sekitar 14-15 hari. Ini baru selesai, Bu. Karena luasnya Pulau Sumatera. Dan saya tidak mau jika kebaikan pengemudi yang bisa dinikmati oleh semua pengemudi yang ada di Sumatera ini cuman bisa dinikmati untuk satu provinsi. Saya mau semuanya. Kenapa saya minta untuk dimitrakan atau jenengan menyurati Kapolri untuk bisa pengemudi di masing-masing provinsi ada yang bermitra dengan Polda. Ada satu komunitas yang bisa menghubungkan satu permasalahan di masing-masing wilayah ini. Sumatera beda-beda. Ada yang oknumnya nakal, ini bisa menyampaikan ke sana. Dan pemerintah ataupun kepolisian ini bisa mendengarkan melalui rekan-rekan itu nanti setelah mereka bisa berprogram. Harus ada link yang bisa menuju ke situ, baru sampai ke situ kan intinya gitu. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan, dan mungkin apa yang Ibu lakukan nanti cuma mendapatkan kata terima kasih dari kami. Kalaupun mereka sadar ini untuk apa yang saya lakukan ini untuk kebaikan mereka. Karena sekali lagi SDM pengemudi ini jauh dari standar. Pendidikan pengemudi paling tinggi paling SMA. Ada beberapa rekan saya sampai fakultas hukum, sampai sarjana, ada beberapa. Ya itu mungkin attitude-nya atau SDM-nya lebih tinggi dibandingkan kayak saya lulusan SD ini kan gitu. Jadi itulah, monggo. Buat temen-temen ya, saya bukan orang yang suka jual janji mas. Saya males kalau kasih PHP juga, karena gini, mimpi itu kayak 2 mata pisau ya. Satu bisa meninabobokan, satu bisa menggerakkan. Jadi saya hanya bisa memberikan apa yang saya bisa kerjakan di sini, dan itu saya nggak bisa sendiri gitu ya. Percuma kita ngejar ke atas tapi di bawahnya tidak guyup, tidak merasa punya kepentingan atau kebutuhan yang sama, ya ambiar juga. Nah, mengenai tadi kedekatan dengan pemerintah atau apa, sebetulnya bukan kedekatan, tetapi kita objektif aja gitu, bahwa satu program atau apa tidak